Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku dan para sahabat yang terkasih. Pada video-video sebelumnya, saya telah menyampaikan 7 sikap yang perlu dilakukan oleh pemimpin. Mulai dari bagaimana dia cara memandang sesuatu, mendengar ucapannya, dan sebagainya. Dan kali ini saya akan menyampaikan yang ke-8. Seorang pemimpin ketika marah, dia harus ingat akibat yang mungkin akan terjadi karena kemarahan itu. Sebagai manusia, tentu setiap orang, termasuk pemimpin, mempunyai rasa, kadang gembira, bahagia, tertawa, menangis, sedih, mungkin merasa terenyuh, dan termasuk kadang-kadang kesal dan marah. Itu hal yang manusiawi. Dan kadang-kadang ketika kita memimpin sesuatu, sekelompok orang atau banyak orang, tentu ada yang tidak bisa menjelaskan, tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengikuti apa yang kita inginkan, padahal itu mungkin penting, dan padahal mungkin kita sudah menjelaskannya berkali-kali. Jika hal itu terjadi, wajar jika kita sebagai pemimpin marah dan kecewa. Apalagi kalau hal yang penting itu benar-benar harus, tidak boleh ada kesalahan apapun, dan setiap kesalahan meskipun kecil akan berakibat besar bagi keseluruhan. Tentu kita marah dan wajib marah. Tapi seorang pemimpin yang matang dan dewasa akan selalu berpikir, apakah dengan kemarahan itu ada gunanya? Itu yang pertama. Apakah akan memperbaiki? Apakah kemudian tidak akan menimbulkan dampak yang lebih jelek? Bagaimana dengan pandangan orang, bagaimana dengan akibat ke depan, dan sebagainya yang harus kita pertimbangkan matang-matang. Maka setiap pemimpin harus bisa mengelola rasanya. Kalau sedih, tidak boleh terlalu sedih. Kalau lagi kesal, tidak boleh terlalu kesal. Kalau lagi marah, harus dijaga agar kemarahannya itu tidak terlalu meluap-luap, tapi pada dosis yang pas, yang tidak menimbulkan sakit hati yang tidak perlu, tapi justru akan menjadi pegangan ke depan untuk perbaikan. Mungkin ada yang cuma bergaya cukup dengan tersenyum kecut, atau mungkin dengan menunjukkan wajah yang kecewa, sudah kena. Tapi memang kadang-kadang ada yang perlu menggelegar, tapi ada forumnya, ada timingnya, dan ada waktunya. Kapan harus begini dan kapan harus begitu. Tidak ada teori yang pasti, tidak ada pegangan yang pasti, karena setiap orang menghadapi suasana yang berbeda dan tipikal staf atau anak buah atau rakyat yang berbeda-beda pula. Kitalah yang harus melihat dan menyesuaikan dengan memberikan dosis yang tepat, agar betapapun kita marah sampai pada tujuan yang ingin kita capai dan tidak akan berakibat buruk di lain waktu. Kiranya itu yang perlu kita renungkan, dan sekali lagi selamat merenungkan, karena ini adalah bagian yang paling sulit untuk dikerjakan seorang pemimpin, mengendalikan perasaan, karena kita pun punya perasaan yang bisa terpengaruh oleh keadaan yang menimpa kita dan mungkin keluarga kita. Sampai ketemu dan salam sehat untuk kita semua.